Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pembimbing PPG yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan mahasiswa PPG yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Firdayeni SPDI, guru PAI SMPN 2 Rembatan. Izinkan saya mempresentasikan proposal PTK saya dengan judul Upaya Peningkatan Berpikir Kritis Siswa melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran PAI di SMPN 2 Rembatan. Kita mulai dengan bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah saya tampilkan. Yang pertama, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian pengertian pendidikan agama Islam. Berikutnya pengertian pembelajaran atau belajar, di mana salah satu pengertian pembelajaran tersebut adalah sebuah proses interaksi antara anak dengan anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami langsung apa yang mereka pelajari melalui pengaktifan lebih banyak indera daripada mendengarkan penjelasan. Jadi, pada hakikatnya pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, terdidik, dan lingkungan belajar sesuai yang dibutuhkan oleh peserta didik. Salah satu tujuan dari pendidikan tersebut adalah, atau tujuan dari belajar itu adalah peningkatan pengetahuan. Peningkatan pengetahuan serta pemahaman dalam menguasai materi merupakan hasil dari proses belajar. Selain menambah pengetahuan, proses belajar juga akan membuat daya pikir seorang menjadi lebih baik lagi, sehingga ia bisa berpikir secara kritis terhadap suatu permasalahan. Namun pada kenyataannya di lapangan kurang sesuai dengan apa yang seharusnya. Seperti SMPN 2 Rembatan, siswa belum sepenuhnya mampu untuk berpikir kritis dalam menjawab soal-soal atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang diajukan kepada mereka. Dengan adanya kenyataan mengenai kondisi berpikir kritis siswa yang kurang, maka diperlukan kreativitas seorang guru dalam memilih metode pembelajaran yang baik dan tepat sesuai dengan materi pembelajaran. Salah satu upaya peningkatan berpikir kritis siswa tersebut adalah melalui model pembelajaran Problem Based Learning dengan kelebihan-kelebihannya. Di antaranya dengan program pembelajaran atau model pembelajaran Problem Based Learning, siswa bisa dilatih untuk memecahkan masalah-masalah dengan berpikir secara kritis. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian dengan judul Upaya Peningkatan Berpikir Kritis Siswa melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran PI dan BP di SMPN 2 Rembatan. Identifikasi masalah. Di antara masalah yang terjadi, yang pertama, rendahnya berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, hasil belajar siswa yang belum maksimal. Yang ketiga, pembelajaran belum memancing berpikir kritis siswa. Yang C, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Masalah dibatasi pada kurangnya berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah. Dengan rumusan masalah, bagaimana peningkatan berpikir kritis siswa melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran PAI dan BP di SMPN 2 Rembatan. Cara pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah adalah melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning. Tujuan dari penulisan PTK ini adalah penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning terhadap berpikir kritis siswa. Manfaat PTK. Manfaatnya yang pertama bagi guru. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru pendidikan agama Islam di SMPN 2 Rembatan dalam proses belajar mengajar agar dapat meningkatkan berpikir kritis siswa.
Yang kedua, sebagai sumbangan pemikiran, ide bagi guru-guru pendidikan agama Islam dalam usaha memilih strategi dan model pembelajaran yang tepat bagi peserta didiknya di SMPN 2 Rambatan. Kemudian yang ketiga, menjadi motivasi bagi guru untuk lebih meningkatkan kinerja sesuai dengan profesinya. Kemudian bagi siswa, yang pertama, meningkatkan berpikir kritis siswa dalam belajar pendidikan agama Islam di SMPN 2 Rambatan. Yang kedua, meningkatkan aktivitas belajar siswa pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan meningkatkan kerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah tugas rumah. Kemudian bagi sekolah, meningkatkan efektivitas dan prestasi sekolah, meningkatkan persentase dan kelulusan siswa, meningkatkan kualitas lulusan. Untuk Dinas Pendidikan sebagai pedoman dan acuan untuk bisa meningkatkan berpikir kritis siswa di sekolah melalui meningkatkan kualitas guru dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, dan lain-lain. Kemudian di bab 2 ada kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori yang saya pilihkan hakikat belajar atau pembelajaran, kemudian tujuan belajar, selanjutnya peran guru dalam pembelajaran, selanjutnya model pembelajaran problem based learning, kemudian berpikir kritis. Yang B-nya kerangka konseptual. Untuk kerangka konseptual kita mulai dari masalah, kemudian penerapan model pembelajaran problem based learning, kemudian kita ikuti siklus, ada siklus 1, ada siklus 2, di mana dalam siklus tersebut ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengamatan, dan refleksi. Setelah siklus 1 lanjutkan dengan siklus 2, kemudian hasil dari penerapan tersebut adalah berpikir kritis siswa sebagai hasil penerapan model pembelajaran problem based learning. Kemudian hipotesis, berdasarkan kajian teoritis yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut, yaitu melalui penerapan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran PAI dan BP di SMPN 2 Rambatan. Kita lanjut dengan bab 3. Di bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, setting penelitian. Waktunya adalah rentang waktu Oktober sampai Desember 2021. Kemudian tempatnya adalah SMPN 2 Rambatan. Yang B, subjek dan objek penelitian. Subjek ini penelitiannya adalah siswa kelas 8 SMPN 2 Rambatan. Objek penelitiannya adalah pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Rancangan atau prosedur penelitian sesuai dengan rancangan penelitian PTK, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian dilakukan dengan 2 siklus atau lebih. Siklus pertama berisi perencanaan yang harus dipersiapkan dalam perencanaan, yaitu jadwal penelitian tindakan kelas, materi, perangkat-perangkat yang berhubungan dengan pembelajaran seperti silabus, RPP, kemudian rencana pembelajaran mengacu kepada tindakan yang diterapkan dalam PTK, kemudian media yang akan kita gunakan, kemudian format observasi. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah berisi langkah-langkah yang kita lakukan dalam pembelajaran problem based learning, sesuaikan dengan langkah-langkahnya. Kemudian pengamatan, kegiatan pengamatan di sini adalah dilakukan oleh guru atau observer pada saat proses pembelajaran PAI berlangsung. Hasil pengamatan dalam penelitian ini berupa hasil tes yang dilakukan pada akhir siklus. Kemudian refleksi kegiatannya mengukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Kegiatan di tahap ini adalah kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan,
penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan siklus selanjutnya. Kita lanjut dengan siklus kedua. Kegiatan di siklus kedua sama sebenarnya dengan siklus 1. Jika hasil pada siklus 2 sudah mencapai minimal 75% keberhasilan, maka indikator sudah memenuhi kriteria, berarti tidak dilanjutkan ke siklus 3. Tetapi kalau masih di bawah 75%, maka dilanjut dengan siklus 3. Kemudian teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Tekniknya ada observasi, ada tes, ada angket. Instrumen yang digunakan yang pertama untuk observasi lembar pengamatan atau observasi. Untuk tes itu berupa soal atau asesmen atau AKM. Kemudian yang angket adalah daftar pertanyaan pada angket. Kemudian teknik analisis data dan kriteria keberhasilan. Untuk teknik yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif kuantitatif dengan perhitungan presentasi kemampuan peserta didik dalam menjawab tes atau asesmen untuk mengetahui hasil sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. Analisis data dalam penelitian ini melalui paparan data dan penyimpulan hasil analisis. Untuk menghitung presentasi tingkat berpikir kritis peserta didik, peneliti menggunakan patokan jumlah skor pencapaian PAI, maksudnya pencapaian dalam menjawab soal-soal asesmen, kemudian dibagi skor maksimum dikali 100. Jika dalam tindakan pertama belum berhasil, maka akan diteruskan pada tindakan kedua. Begitu seterusnya, sampai berpikir kritis siswa dalam pelajaran PAI tampak terjadi peningkatan dan mencapai target yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan hasil intervensi tindakan yang diharapkan. Itu dia proposal PTK saya. Mungkin jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan, banyak kesalahan, mungkin pengaturannya atau sistematikanya yang kurang tepat, atau penggunaan materi, penempatan materi atau kajian pustakanya yang kurang tepat. Saya mohonkan masukan yang sifatnya membangun dari ibu pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa. Banyak maaf, wabillahi taufik wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.